Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Ya. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Satu kelas berapa anak sih ya semuanya ya? 30 anak, 31 ya. Ya, semoga hari ini anak-anak semangat belajar. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang pembelajaran fikih, tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tahukah anak-anak sujud sahwi itu apa? Sudah tahu apa belum? Belum tahu. Nanti apa sudah pernah ada yang dengar? Misal di pengajian atau di mana, atau yang sekolah atau yang sambil mondok? Tahu sujud sahwi apa itu? Belum tahu ya. Ya, nanti akan Bu Guru terangkan tentang sujud sahwi ya, dengan submateri ketentuan sujud sahwi. Ini waktunya nanti kita sekitar 40 menit atau 2 kali 2 jam ya. Jadi nanti anak-anak harus memperhatikan dengan baik supaya bisa terserap. Nanti anak-anak juga bisa menjawab soal-soal atau tes yang akan dilakukan untuk tes pertengahan semester biasanya atau tes harian. Di sini anak-anak nanti dalam pembelajaran ini mempunyai kompetensi dasar menjalankan sikap santun ya. Anak-anak harus santun, jujur, dan tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menerapkan tata cara sujud sahwi. Anak-anak nanti bisa menerapkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Indikator yang nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa menunjukkan sikap tunduk, patuh, ya, syukur, jujur, santun, dan tawadu. Tujuan yang kedua, nanti melalui anak-anak melihat gambar yang harusnya ada isinya karena isinya tidak ada, nanti menunjukkan gambar. Dengan melihat gambar, nanti anak-anak bisa menjelaskan pengertian sujud sahwi, syukur, dan sujud tilawah. Tujuan yang berikutnya nanti dengan membaca, anak-anak bisa menghafal bacaan sujud sahwi ya, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang tujuan berikutnya yaitu nanti anak-anak dengan berdiskusi, anak-anak nanti kan berdiskusi ya. Anak-anak itu bisa mengidentifikasikan tentang sujud sahwi atau sebab-sebab sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi itu dilakukan ya? Tujuan berikutnya yaitu nanti anak-anak bisa mendemonstrasikan atau mempraktekkan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, tilawah dengan baik. Seperti itu ya. Semoga anak-anak bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Ini gambar orang sedang apa? Sujud. Sujud. Ini sujud juga. Ini pemain bola. Pemain bola, sepak bola ini sujud juga ya. Ini sedang sujud, ini anak-anak MTS sedang sujud juga. Nah, anak-anak bisa membedakan sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga, sujud yang keempat. Coba dari kelompok 1, ini yang sujud yang pertama kira-kira sujud sedang apa ya? Syukur bisa. Terus yang ini sujud apa? Misalkan pemain bola bisa memasukkan gol ya. Orangnya sujud syukur. Ya berarti itu sujud syukur ya. Ya pintar. Terus ini anak-anak MTN juga
sujudnya Ronaldo memasukkan bola ke gawang langsung sujud. Ya, kemarin main di Indonesia Ronaldo kan? Ya, lanjut ya. Sekarang materi membaca. Bu Guru biar anak-anak selalu siap membaca ya. Nanti Bu Guru yang membacanya keras siapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Tolong bacakan Pak Ketua Kelas. Mas Ketua Kelas. Ya sini maju depan. Ya, ini sudah suatu contoh. Maju ke depan, bersuara keras, berani, bisa bermanfaat buat teman-teman. Cukup yang pertama saja ini. Ya. Perhatian sujud sahwi. Pernahkah kamu melaksanakan sholat berjamaah? Namun karena hal tertentu imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Itulah yang dinamakan sujud sahwi. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata sahwa yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dan dengan kedua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi dilakukan setelah salam. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu subhanaman ayanamu walayam, artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Terima kasih Mas Eva, Mas Billy. Ya, terima kasih Mas Billy sudah membacakan buat teman-teman. Coba anak-anak bukunya dikeluarkan, jadi nanti bisa mencatat apa yang guru sampaikan. Ya. Sujud sahwi itu berasal dari kata saha yashu sahwa, yang berarti itu lupa ya atau lalai. Sujud sahwi itu berasal kata dari saha yashu sahwa, yang berarti lupa atau lalai. Ingat ya, sahwi itu artinya lupa atau lalai. Sujud sahwi adalah sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan ya. Jadi kalau kita contoh, misalkan kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka akan dilaksanakan sujud sahwi karena kita lupa ya. Tadi sudah meninggalkan sunnah abad, koma atau kekurangan atau kelebihan jumlah rakaatnya. Misalkan ya, anak-anak sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Kok anak-anak 2 rakaat terus anak-anak sholatnya 3 rakaat? Betul apa salah? Nah itu padahal kita lupa ya. Itu karena lupa, bukan karena disengaja. Maka setelah tahiyat kita laksanakan sujud sahwinya. Sebelum salam kita sujud sahwi dulu karena tadi lupa. Jadi nanti sholat kita sah ya. Jadi itu contoh salah satu pelaksanaan sujud sahwi. Bisa juga anak-anak itu sholat duhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Di tahiyat awal atau tasyahud awal, anak-anak itu tidak melaksanakan, langsung ke rakaat berikutnya. Itu bisa juga dilaksanakan sujud sahwi. Tapi misalkan anak-anak kan tahiyat awal ya, terus tahiyat kedua tahiyat awalnya itu lupa, anak-anak rakaat ketiganya langsung berdiri, tapi teringat pas saat berdiri mau
Allahu Akbar, ingat langsung saja kita laksanakan tahiyat awal biar tidak sujud sahwi. Terus, tapi kalau anak-anak kok teringat sujud sahwinya sudah membaca surat Al-Fatihah, berarti kan sudah menuju ke rakaat berikutnya, ke rakaat 3 ya. Berarti anak-anak nanti laksanakan sujud sahwi karena tadi pas Fatihah itu anak-anak sudah sampai ke rakaat berikutnya, masih apa ya? Jadi sudah terlewati ya. Kalau anak-anak kok ingatnya ingatnya tahiyat itu setelah langsung ingat, nggak begitu lama, nggak menuju rakaat berikutnya, bisa dilaksanakan sujud sahwi. Oke, gitu. Lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sujud sahwi itu apa tadi? Sujud sahwi, sujud yang dilaksanakan karena apa? Meninggalkan sunnah atau kekurangan atau kelebihan rakaatnya. Sahwi artinya apa? Mas Bidi, mana Mas Bidi? Sahwi artinya apa? Raffi? Ayo Mas Raffi, Mas Bidi. Artinya apa sahwi tadi? Ayo, baru tadi. Berarti belajarnya kurang konsentrasi. Lupa. Ya, gitu ya, lupa. Sekarang adapun bacaan sujud sahwi, ya. Bacaan sujud sahwi bisa ikuti Bu Guru ya. Tadi kan dibacakan sama Mas Willy cepat, sekarang sama Bu Guru pelan. Subhana, malla yanamu, wala yashu, ya, itu bacaan sujud sahwi. Subhana, malla yanamu, wala yashu. Sekali lagi. Subhana, malla yanamu, wala yashu. Coba sendirian tanpa guru dihafalkan. Yuk, 1, 2, 3. Malla yanamu, wala yashu. Hafal ya. Malla yanamu, wala yashu. Seperti itu ya. Yang kedua, sudah dicatat. Hukum dan dalil sujud sahwi. Ya, hukum dan dalil sujud sahwi. Apa hukumnya sholat sunnah? Ada yang tahu? Hukum-hukum itu ada apa saja? Sunnah, wajib, makruh, mubah. Ya. Berarti kalau hukum sholat sujud sahwi, maaf, hukum sujud sahwi itu apa? Anak-anak sudah tahu apa belum? Belum. Kalau hukum sujud sahwi adalah sunnah, apa? Sunnah. Sehingga sholat yang kamu lakukan itu tidak batal manakala meninggalkannya. Ya tadi itu contohnya, misalkan anak-anak sujud sahwinya karena apa ya tadi yang sunnah abad itu harus sujud sahwi. Tapi kok kalau anak-anak lupa sudah berlalu, sudah agak lama, oh ya saya tadi kayaknya enggak tahiyat kedua apa ya, seperti itu ya, tasyahud awal apa ya, tapi karena ingatnya sudah lama, berarti tidak apa-apa, sunnah, karena dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikutinya. Ini tadi yang contohnya ya, ini kan sholat berjamaah, imamnya lupa, tapi sebetulnya yang makmum jane tahu ya, sudah tahu, tapi kita tetap harus mengikuti imam karena imam itu yang kita ikuti. Terus ada beberapa hadis atau dalil tentang sujud sahwi.
Ini akan Bu Guru bacakan artinya ya. Sujud sahwi. Nanti gantian membacanya ini dulu. Ngan Abi Sa'idil Khudri. Fa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza saqqa ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholli salasa au arba'a falyatrohinnaka wal baini ala mas tamqona summa yasjudu, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, ya, ragu dalam sholat, ingat, ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4, ya, kita lupa 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Yang dimaksud itu tadi sujud apa, Mas? Mbak? Sujud sahwi ya. Ya, itu karena kita lupa 2 atau sudah 2 rakaat apa 3 rakaat sih ya, seperti itu. Kita ragu, tapi kita juga harus yakin. Kalau sudah 4 rakaat lah, kita yakin. Untuk keyakinan kita itu kita mantapkan dengan sujud sahwi, ya, dengan sujud sahwi seperti itu. Iya. Sekarang Bu Guru lanjutkan sebab-sebab sujud sahwi. Yang tadi untuk ketentuan sujud sahwi sudah paham ya? Paham apa belum? Terus untuk dalilnya tadi Bu Guru bacakan 1, insya Allah paham apa belum? Kalau untuk anak-anak yang masih sholatnya ragu, sudah menjalankan 2 rakaat atau 4 rakaat, kita ragu, kita mantapkan dengan sujud sahwi. Guru lanjutkan. Bu Guru minta tolong Mas Raffi, ben orang ngantuk. Sini Mas Raffi, baca. Oh gantian, ayo cepetan, berani. Aku harus berani. Ya, Mas Raffi. Yang keras ya. Ini tolong bacakan. Ini yang keras, yang pertama. Yang ketiga. Ya. Sampai aku. Iya, ini sampai nomor. Yang keras. Keras, Bi. Sujud Oh, sahwi meninggalkan sunnah yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah mengerjakan sesuatu dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambahkan rukun sholat. Jika seorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali atau berdiri ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan sujudnya sahwi. Memindahkan rukun qauli, ucapan berkata yang bukan tempatnya, misalnya membaca surat Al-Fatihah ketika ruku. Ragu jumlah rakaat, contoh ketika ruku apakah baru 3 rakaat atau 4, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat lalu menambahkan 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Terima kasih Mas Raffi. Ya, suaranya cukup keras. Kedengaran apa enggak, Mbak? Suaranya Mas Raffi? Dengar ya. Ya. Sip. Nah, suaranya keras. Yang lain juga kalau maju seperti itu ya, suaranya yang keras. Sebab sujud sahwi, ya, dikerjakan meninggalkan sunnah abad yang ke-1. Boleh dicatat. Sebab sujud sahwi. 1. Meninggalkan sunnah abad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi.
abngad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja. Misal contohnya itu menambah rukun sholat. Terus jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalkan ia ruku 2 kali, ruku harusnya 1 kali, terus iktidal ya. Nah, kok rukunya 2 kali, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Lanjut sebab yang berikutnya, memindahkan rukun qauli atau ucapan yang bukan pada tempatnya. Misal anak-anak kalau ruku doanya gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi Mas Raffi suaranya. Tapi ya, kok anak-anak pas sujud doanya doa pas ruku doanya doa sujud. Betul apa salah? Betul apa salah? Harus bisa membedakan ya. Nanti anak-anak bisa melaksanakan sujud sahwi karena tidak sesuai dengan qauli atau ucapan. Iya. Semuanya nggak boleh. Siap ya? Tadi yang berikutnya, ragu jumlah rakaat. Tadi sih rakaatnya sudah 2 kali atau baru 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Kita ragu. Maka kita jalankan dengan sujud sahwi. Lanjut yang berikutnya, tinggal 1 materi lagi. Tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam atau sebelum salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan juga yang dilakukan sebelum salam. A. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Satu, terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sudah dikerjakan dan mengetahui orang yang sholat. Tidak lagi mengenai hitungan jumlah rakaat. B. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Takut dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Ya itu ya anak-anak, anak perempuan, anak laki-laki, anak siswa MTS Ma'arif NU 1 Kembaran yang soleh dan solehah. Tadi dibacakan sama Mas Gilang apa? Tata cara sujud sahwi. Kapan sujud sahwi dilaksanakan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah, ternyata itu ada 2. Ada yang dilaksanakan setelah salam, ada juga yang sebelum salam ya. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Ya, sebelum salam. Itu dikarenakan 1, lupa mengerjakan sunnah abngad dan teringat sebelum salam. Tadi sudah dicontohkan. Misalkan apa? Tasyahud awal sudah dilaksanakan, teringatnya sebelum salam. Kemudian terus kita laksanakan sujud sahwi. Yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaatnya. Tadi sih saya sholatnya 4 rakaat atau 5 rakaat ya. Kalau anak-anak yang 4 rakaat tapi masih ragu, berarti anak-anak harus menjalankan sholat sujud sahwi. Harus sujud apa? Sujud sahwi. Ya diingat-ingat tuh, nanti sujud sahwi lupa ya, harus tidak boleh lupa. Yang selanjutnya, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Tadi sebelum salam, sekarang setelah salam. Terdapat penambahan jumlah rakaat sholat ya. Ya, terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Itu sujud sahwinya dilakukan
sahwi. Dilanjutkan yang berikutnya yaitu hikmah sujud sahwi. Bu Guru minta Mbak siapa bacakannya teman? Iya, tadi ya. Ucapkan. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi dibacakan sama teman kalian hikmah sujud sahwi ya. Hikmah. Hikmah itu manfaat atau apa yang dapat kita ambil. Kelompok 1. Ya, dengarkan baik-baik hikmah sujud sahwi. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari sujud sahwi. Yang pertama, kita bisa menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Sombong tahu sombong. Sombong itu baiknya. Sombong utama merasa lebih dari temannya, sombong itu ya. Itu dengan sujud sahwi kita dapat menghindarkan dari sikap sombong dan takabur. Sombong dan takabur. Takabur itu kita sombong ini kepada Allah ya, nggak boleh. Jadi kita harus tetap bersujud. Kenapa harus bersujud? Ya untuk menghindarkan dari sikap sombong. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah. Apa ya? Rendah ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sedang sujud sama anak-anaknya diingat apa? Ya, mohon ampunan ya, merasa rendah di hadapan semua orang, terutama kalau kita sedang sholat. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dan kelemahan kita sebagai hamba Allah ya, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Menumbuhkan kesadaran, jadi kalau kita sujud itu kita merenung, oh ya tadi itu yang saya lakukan itu salah. Nah, kita langsung minta mohon ampun kepada Allah. Bisa juga untuk bersyukur. Anak-anak kalau dapat hadiah, dapat prestasi ranking 1, bersyukur apa tidak? Bersyukur. Di samping dengan ucapan alhamdulillah, kita juga sujud syukur. Ya. Menyadarkan bahwa manusia adalah sering salah dan lupa. Anak-anak begitu nggak? Merasa salah apa tidak? Sering lupa apa tidak? Agar tidak merasa salah, merasa lupa, maka anak-anak itu kalau melakukan sesuatu harus dengan hati-hati ya, harus dengan hati-hati. Kadang kalau sudah hati-hati juga kita sudah masih salah karena dengan mungkin dikoreksi sama orang lain atau mungkin anak-anak ada yang lupa, makanya harus sering bersujud ya, untuk supaya kita itu tidak merasa sombong, takabur, merasa tinggi di hadapan teman-teman ya, seperti itu. Demikian anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Bu Guru yang tanya. Bu Guru yang tanya siap menjawab. Ya, Bu Guru punya pertanyaan mengulas dari yang pembelajaran tadi. Ya, siap? Pertanyaan nomor 1 yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Ya, siap. Ayo berlomba cerdas cermat antara anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa yang akan bisa menjawab? Yang pertama, sujud 2 kali dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah. Apa disebut?
Ayo. A. Sujud syukur. B. Sujud sahwi. C. Sujud tilawah. D. Sujud syukur. Sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Betul teman-teman? Nah, ada yang bilang kebanyakan bilang betul. Iya, sujud sahwi. Betul Mas Raffi tadi ya. Bu ulangi. Sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah adzan disebut sujud sahwi. Mas Raffi sudah tidak menjawab ya. Sudah 1. Berikutnya. Hukum sujud sahwi adalah Sunnah. ya, Mas bilang sunnah. Ya, nah sunnah dengan 2 orang ya bersamaan. Terus, lanjutkan. Ini Bu Guru bacakan, anak-anak cukup menyimak. Mas Okta, ayo Okta. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. 1. 2. Menumbuhkan sikap rendah hati dan sombong di hadapan Allah. 3. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba. 4. Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa. Tadi dari 4 yang Bu Guru baca itu ada 1 yang bukan hikmah sujud sahwi. Coba pertanyaannya tadi kan 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama 2, 3, 4. Jawabannya A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1, 2, 3, dan 4 benar. C. 1, 3, dan 4 benar. D. Jawaban semua benar. Ayo. Siap. Kalau yang lain boleh ini buat semuanya. Boleh bisa menjawab. Tuh. Ayo jangan ragu-ragu. Raffi. D apa C apa A apa B? C. Ya, betul. C itu kecualinya yang di nomor 2. Ya, di nomor 2 ya. Karena tadi yang di nomor 2 itu menumbuhkan rasa rendah hati dan sombong. Padahal itu harusnya rendah hati dan tidak sombong. Bagus. Selanjutnya di bawah ini sebab-sebab sujud sahwi. Ayo anak putri. Di bawah ini sebab-sebab sujud sahwi kecuali ya. A. Meninggalkan sunnah adzan. Ya. Yang kedua, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah adzan. 3. Ragu jumlah rakaat. Yang D, tadi A, ulangi. A. Meninggalkan sunnah adzan. B. Ragu dalam meninggalkan sunnah adzan. C. Ragu jumlah rakaat. D. Membaca Quran surat Al-Fatihah sesudah doa iftitah. Yuk, di bawah ini sebab-sebab sujud sahwi. Kecuali yang mana? D. Siapa yang jawab? Bilang ya. Ya, berat. Coba Okta. Suruh aku ulangi. Di bawah ini sebab sujud sahwi. Kecuali A. Meninggalkan sunnah adzan. B. Ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah adzan. C. Ragu-ragu dalam sholat. Ragu jumlah rakaat. D. Membaca Quran surat Al-Fatihah. Jadi yang betul itu tadi apa? D. Ya, kita lanjutkan untuk diskusinya. Hari ini kita akan diskusi, Bu Guru bagikan. Ini ada berapa ya? Sudah? Ya, Bu Guru cukupkan diskusinya. Coba dari perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Semuanya 4 orang maju ke depan. Berdiri di depan. Cepetan, ayo, nggak pakai lama. Biar waktunya. Ya, semuanya maju ke depan. Hasil diskusinya di bawah. Ya, begitu. Ayo Mbak.
Ya, kita tunjukkan anak putri yang berdiskusi dari kelas 8A. Baca yang keras, boleh dorong-dorongan. Gak usah malu-malu. Ya. Dari kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya. Ayo tunjukkan. Aduh. Ini Mbak sampai ini. Mbak Alani yang bacakan boleh ya? Boleh. Coba dari kelompok 2. Diskusi yang nomor 1 itu jawabannya apa? Dibacakan pertanyaannya yang keras. Ya. Yang nomor 1 yang keras. Sekarang jawabannya. Anak-anak, coba yang lagi diskusi itu diperhatikan, yang lagi maju diperhatikan. Dibaca yang keras sekali lagi, teman-temannya belum dengar. Bolehnya. Itu yang tidur, kenapa tidur, Mas? Suruh maju sini, yang tidur. Maju ya. Maju sini. Bacakan sudah cukup. Ya, terima kasih. Ada Mbak Jihan, Rianis, Aura, Nandita. Demikian anak-anak, terima kasih semuanya. Semoga anak-anak nanti bisa tambah rajin belajarnya ya. Di rumah dibaca kembali pelajarannya yang pelajaran tadi sudah guru ajarkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.